Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh Ibu Bunga Mardotilah SSI MSTAT dengan mata kuliah Ekonometrika materi regresi nonlinier. Perkenalkan, nama saya Frita Widya Utari, NIM F1C2194041. Sebelumnya, saya akan menyebutkan macam-macam regresi nonlinier. Yang pertama, parabola kuadratik. Yang kedua, parabola kubik. Yang ketiga, eksponen. Yang keempat, geometrik. Yang kelima, kompak. Yang keenam, hiperbola. Model regresi nonlinier yang secara intrinsik linier dan yang secara intrinsik nonlinier. Model regresi nonlinier secara intrinsik linier adalah model yang dapat ditransformasi ke dalam bentuk linier dengan menggunakan fungsi lan. Sedangkan model regresi nonlinier secara intrinsik nonlinier adalah model yang tidak dapat ditransformasi ke dalam bentuk linier. Berikut contoh model nonlinier secara intrinsik. Y sama dengan epsilon Y sama dengan E pangkat theta 1 ditambah theta 2x ditambah epsilon. Transformasi dengan fungsi lan, maka diperoleh persamaan sebagai berikut. Ln Y sama dengan theta 1 ditambah theta 2x ditambah epsilon. Contoh model regresi nonlinier secara intrinsik nonlinier banyak ditemukan pada model-model ekonomi seperti model produksi CES atau Context Elasticity of Substitution berikut. Y sama dengan theta 1 dalam kurung theta 2 x u pangkat minus theta 3 ditambah dalam kurung 1 dikurang theta 2 x 2i pangkat min theta 2 tutup kurung pangkat theta 4 per theta 3. Estimasi model regresi nonlinier, metode percobaan dan kesalahan. Data tabel 14.1 adalah biaya manajemen yang dibayarkan reksadana terkemuka di Amerika Serikat ke penasehat investasinya untuk mengelola asetnya. Biaya yang dibayarkan tergantung pada nilai aset. Semakin tinggi nilai aset bersih, maka semakin rendah biaya konsultasi, seperti terlihat yang jelas pada gambar 4.1. Oke. Selanjutnya, nilai awal beta 1 sama dengan 0,45 dan beta 2 sama dengan 0,01. Nilai tersebut diperoleh dengan hanya memperkira bahwa cocok dengan model regresi linier. Meskipun itu kemungkinan tidak sesuai karena nilai-nilai beta 1 dan beta 2 sudah diketahui, maka persamaan tersebut menjadi seperti gambar kur seperti di bawah ini. Selanjutnya, tujuan OLS adalah menemukan nilai-nilai dari parameter yang tidak diketahui yang akan membuat jumlah error kuadrat kecil mungkin. Ini
akan terjadi jika estimasi nilai Y dari model sedekat mungkin dengan nilai Y asli berdasarkan nilai yang diberikan, maka dapat diperoleh U2I sama dengan 0,3044. Untuk memastikan bahwa U2I adalah jumlah kuadratik error terkecil yang bisa diperoleh, dipilih nilai lain untuk beta 1 dan beta 2, misalnya 0,50 dan minus 0,01, kemudian diulangi prosedur tersebut. Didapat bahwa U2I sama dengan 0,0073. Jumlah kuadrat error ini jauh lebih kecil daripada yang diperoleh sebelumnya, yaitu 0,3044. Dengan berulang kali percobaan akan didapat nilai yang menjamin jumlah kuadrat error terkecil. Perhitungan langsung, trial and error atau metode tanpa penurunan. Metode ini tidak secara umum digunakan karena jika model regresi non-linear mengandung banyak parameter, maka metode ini menjadi rumit dan mahal. Contoh model regresi non-linear dengan 7 parameter dengan pertimbangan ada 21 nilai alternatif untuk setiap parameter, maka jumlah kuadrat error harus dihitung sebanyak dalam kurung 21 7 sama dengan hasilnya 1.888.541 kali. Jika tidak menjamin himpunan akhir dari parameter akan menghasilkan jumlah kuadrat error yang minimum absolut. Maka kesimpulannya, yang pertama, untuk model regresi non-linear intrinsik, nilai parameter tidak dapat diperoleh secara eksplisit, melainkan harus diperkirakan secara numerik, yaitu dengan prosedur iteratif. Yang kedua, metode untuk mengestimasi model regresi non-linear ini adalah trial and error. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.